Sebenarnya tidak hanya visa E7 ataupun D4, D3 dan juga visa-visa yang lainnya ya. Ini visa E8 sekarang lagi sangat tenar sekali. Ada banyak penawaran dari berbagai iklan yang ditawarkan untuk bisa bekerja di Korea menggunakan visa E8 musiman. Ada yang bisa kerja di Jeju, ada juga yang bekerja di berbagai daerah yang ada di Korea. Nah, ada banyak teman-teman juga yang bertanya, apakah visa E8 ini resmi sih Mas? Dan bagaimana sih prosesnya dan apakah dilarang? Ataukah visa E8 ini bisa kita kontraknya bisa lama? Nah, itu ya. Kemarin ada gitu. Kontraknya apa lama? Nah, ini di sini ada informasi yang saya dapat dari sebuah Facebook, yang mana Facebook ini sangat memberikan informasi penting banget. Bisa dilihat di sebelah sini, Facebooknya LiveSkill. Nah, visa E8 itu adalah visa musiman ya. Oke, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, oke, yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat teman-teman untuk bisa mencapai cita-cita bekerja di Korea. Karena banyak sekali teman-teman yang pengen kerja ke Korea namun salah jalan. Ada banyak sekali menggunakan visa turis, menggunakan visa traveling, dan sampai sini ilegal. Sebenarnya ada banyak hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa resmi di sini. Nanti akan saya buatkan video lagi bagaimana caranya bisa tetap resmi di sini. Nah, di sini saya akan bahas tentang visa E8 ya tadi, yang saya dapat informasinya dari Facebook LiveSkill. Visa E8 musiman, yaitu kontrak kerja hanya 8 bulan maksimal ya. Dan skemanya adalah G2G, alias dari pemerintah daerah di Korea yang bekerja sama dengan pemerintah daerah di Indonesia. Jadi Pemda ke Pemda. Contohnya Pemda atau pemerintah daerah di Korea dan juga pemerintah daerah Indonesia. Contoh seperti ini. Pemerintah daerah Jeju bekerja sama dengan pemerintah daerah Blitar, contohnya seperti itu, ataupun pemerintah daerah Madiun, ataupun pemerintah daerah Lombok Tengah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau ada sekalian bukan berasal dari, kalaupun ada ya, sekalian bukan berasal dari daerah yang ada kerjasama tersebut. Jadi kalaupun ada yang ada kerjasama dengan daerah tersebut, tidak bisa begitu saja untuk ikut visa E8. Kalau ada yang diiklankan, ya ini kan ada yang iklannya visa E8 kerja di sini di pabrik ya, apalagi visa E8 dikerja di pabrik. Nah, ini berbahaya sekali. Jenis pekerjaannya di kebun, tambak, dan laut. Hanya ada 3 jenis pekerjaan untuk visa E8, di kebun, tambak, dan juga di laut perikanan ya. Dan biasanya dipekerjakan di Wando yang sudah diinformasikan. Dan ini lalu bagaimana perpanjangannya? Di sini ada banyak komentar dan ini dijawab juga, alhamdulillah. Perpanjangannya tidak bisa. Ini sudah dijawab. Untuk perpanjang tidak bisa. Selanjutnya berarti harus pulang lalu proses seperti awal lagi. Tidak bisa proses lagi. Jadi kesempatannya hanya 1 kali. Tidak bisa proses lagi. Visa E8, E3 pulang terus masuk lagi pakai visa E9 bisa kan? Selama tidak pernah overstay bisa. Jadi sudah visa E8 untuk pindah visa E9 bisa. Selanjutnya apakah udah mulai jalan Kak prosesnya? Ada di suatu daerah di Indonesia Tengah yang saya tahu sudah berangkat sektor tambak. Ini sudah berangkat ya di sektor tambak. Kalau boleh tahu daerah mana saja ya, kebetulan saya ditawari, ada lagi ya ini. Selanjutnya daerah mana saja itu kurang tahu. Yang saya tahu hanya dari Indonesia Tengah yang sudah berangkat. KTP harus sesuai daerah tersebut. Daerah yang menawarkan. Contohnya KTP-mu Madiun yang ditawarkan di daerah Blitar itu tidak bisa. Karena KTP-mu Madiun, harus KTP-nya di Blitar. Oh ya, terima kasih. Selanjutnya IPS topik 2, bukan ya. Selanjutnya ini ada bantu jawab kalau tidak salah yang sudah berangkat dari Kabupaten Lombok Tengah. Nah, ini sudah dijawab ya. Dari Jawa apakah bisa? Tidak bisa, harus sesuai KTP. Oke, selanjutnya kalau sudah pernah X 2 kali ya, pernah 2 kali ataupun visa E9 bisa daftar nggak? Tergantung KTP. Daerah ada yang bekerja sama E8 atau tidak. Selanjutnya seperti itu.
Prosesnya menggunakan G2G atau gimana Pak? Sesuai statusnya. Jadi statusnya di G2G ya, pemerintah ke pemerintah. Jadi buat teman-teman yang ditawarkan, ini masih ada banyak sekali untuk informasinya. Nanti kalau saya bahasa banyak sekali, bisa dilihat langsung Facebooknya Aliskill, bisa teman-teman follow dan juga cari informasi di situ juga ada. Dulu sih ada di daerah Blitar kalau nggak salah, tapi untuk sekarang nggak tahu Pemdanya bisa nggak kerjasama dengan Visa E8. Blitar dilarang oleh BP2MI, jadi gagal. Ya jadi gagal ya untuk Blitar ya. Yang ada hanya di Lombok Tengah, dan untuk daerahnya sendiri belum diketahui. Mungkin di daerah Wando dan juga Jeju yang sudah ada kuotanya itu di daerah Jeju, seperti kuota yang saya sebutkan kemarin Visa E8 kuotanya sekitar 518 visa pertanian ya, pertanian. Untuk di bidang pertanian ini kan pertanian, tambak, laut, dan perkebunan. Perkebunan sama artinya juga pertanian. Jadi buat teman-teman yang ditawarkan oleh iklan-iklan, tetap hati-hati, jangan asal ikut iklan, bayar sekian, akhirnya tidak berangkat, uangnya hilang. Kalau sudah masuk ke PT ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak ada job kerjanya, uang pasti susah untuk kembali teman-teman, kecuali ada teman-teman perjanjian terlebih dahulu. Jika saya tidak bisa terbang ataupun tidak jadi proses ataupun tidak jadi proses, itu uang bisa kembali sepenuhnya ataupun 100%. Tapi saya rasa kalau 100% jarang sekali ya, jarang sekali. Ada yang bisa, ada yang enggak. Mayoritas 50% dari DP yang Anda berikan. Jadi buat teman-teman untuk Visa E8 ini tetap hati-hati. Kasusnya masih sama seperti Visa E7 kemarin. Visa D3, D4 dan juga Visa E7 itu juga sama. Banyak sekali yang merekrut ataupun mencari kandidat supaya bisa bekerja di Korea, ikut DP, lalu uangnya nggak bisa terbang, uangnya tidak bisa kembali, orangnya lari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat video kali ini. Visa E8 musiman ya, bukan untuk kontrak 4 tahun 10 bulan. Ini beda lagi, musiman, dan sekali masuk ke Korea, setelah itu nggak bisa perpanjang lagi, hanya 1 kali saja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.